sudah diterangkan dalam Al-Quran. Itulah kehidupan manusia ini di dunia, saling berlomba menambah harta, menambah anak, membangga-banggakan diri. Fase kehidupan manusia ini 4 yang harus dilewati. Yang pertama, kehidupan alam rahim. Itu singkat, maksimal 9 bulan. Alam pertama yang dialami oleh manusia namanya alam rahim. 9 bulan. 9 bulan, mau tidak mau, makhluk yang namanya manusia harus dipindahkan ke alam selanjutnya. Apa namanya? Alam dunia. Tapi Pak Bu, ada juga yang tidak masuk ke alam dunia, alam kedua, langsung dari alam 1 pindah alam yang ketiga, yakni alam barzakh, bayi yang keguguran. Usia kandungan 4 bulan, 6 bulan, keguguran, langsung masuk ke alam barzakh, tidak menikmati kehidupan dunia. Kita ini ditetapkan oleh Allah mampir sebentar di kehidupan dunia. Fasenya 9 bulan. Mau tidak mau harus pindahkan ke alam kedua. Harus dilahirkan. Kalau umpama 9 bulan tidak lahir, harus dioperasi sesar. Selanjutnya masuk ke alam kedua, yakni dunia. Maksimal umurnya 63 tahun kalau umatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi kita yang pertama, manusia pertama, Adam alaihissalam, menurut sejarah ada perbedaan pendapat umur beliau itu antara 960 tahun, ada juga yang berpendapat 930 tahun umur Nabi Adam. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah komplain, mengeluh kepada Allah bahwa umatku ini nanti bakal berada di pinggir-pinggiran surga. Kalau umat-umat sebelumnya karena umurnya panjang, tiket surganya VIP. Tetapi umat Nabi Muhammad umurnya paling banter 63 tahun, umur paling amalnya cuma 63 tahun. Tetapi kabar gembiranya, umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek-pendek, Allah kasih namanya bulan apa Bu? Bulan Ramadan, yang ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Makanya kejar malam Lailatul Qadar Bu, supaya Pak umur kita sama dengan umat sebelumnya. Ya, kalau 24 jam itu amal kita ini beribadah terus. Tidak 24 jam kita gunakan untuk beribadah. 63 tahun itu tidak semuanya beribadah, tidur, makan, ke kamar mandi, pakai baju dan sebagainya, bekerja. Tidak semua beribadah makhluk. Selanjutnya, ini alam dunia. Ketika sudah 63 tahun, ruh yang ada di badan ini harus segera dipisahkan dari badan Pak. Apa sebabnya? Mata yang ketika sudah masuk usia menopause itu akan masuk namanya pikun. Pernah lihat orang pikun Pak? Berjalan sudah tidak tahu kemana arah baliknya lagi. Dilihatkan jari 2 dibilangnya 1. Katanya sudah mandi padahal belum mandi. Makanya ruh itu mampu bertahan selama-lamanya di dalam jasad, tetapi jasad tidak mampu menampung ruh. Makanya ketika jasad ini sudah tidak sanggup, harus dipindah alamkan lagi, alam ketiga. Ibu mau ruhnya tetap berada di jasad selama-lamanya, akan jadi mumi hidup namanya Pak. Mumi hidup kalau paling matanya sedikit bergerak-gerak ini. Habis itu makannya dikasih selang infus. Makanya harus mau tidak mau, ruh ini harus dipindah alamkan. Alam ketiga yang namanya alam barzakh. Di alam barzakh kehidupannya lebih lama lagi. Imam Hanafi
lahir 1550, meninggal tahun 1050 Hijriah. Sekarang sudah 1442 Hijriah. Berarti Imam Hanafi sudah berada di alam kubur sekitar berapa tahun, Pak? 1200 tahun. Umur Imam Hanafi hanya 70 tahun. Di dunianya hanya 70 tahun, di kuburnya sekarang sudah 1200 tahun lebih. Berarti lebih mana di dunia atau lebih di alam kubur, Pak? Lebih lama di alam kubur. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Sudah 1200 tahun lebih berada di alam kubur. Itu yang jauh-jauh. Belum lagi umat Nabi Musa, Fir'aun dan lain sebagainya. Mereka sudah sekian tahun berada di alam barzakh. Proklamator kita Bung Karno meninggal tahun 1970 Masehi. Sekarang sudah 2022. 2022 kurang 1970, 52 tahun Bung Karno berada di alam barzakh. Ketika sudah di alam barzakh, apakah ruh itu akan dipindahkan lagi? Karena ketika berada di alam barzakh, menurut riwayat itu kita sendiri-sendiri, tidak bertemu dengan yang lainnya. Sementara di manakah letak keadilan Allah? Kalau tidak ada alam selanjutnya setelah alam barzakh ini. Orang yang di dunianya dulu kerja rodi, orang yang di dunianya pernah hartanya dicuri orang, dulu pernah di dunia tidak adil ketika mendapat putusan hakim, maka dia butuh keadilan selanjutnya, butuh alam selanjutnya yang dimana Allah membuktikan keadilannya. Maka butuhlah alam keempat, namanya alam akhirat. Kalau tidak ada surga dan neraka, maka keadilan Allah, maha adilnya Allah dipertanyakan. Betul tak, Pak? Maka butuh alam yang keempat, fase kehidupan yang lebih lama lagi. Selanjutnya pertanyaannya, berarti setelah diterangkan fase kehidupan ini, kehidupan di dunia ini sebentar atau abadi, Bu, Pak? Sebentar. Tetapi betapa banyak orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, mencintai dunia seakan-akan dunia ini akan dipeluknya selama-lamanya. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, wa zinatun, dan perhiasan, wa tafakhurun, dan di mana kamu saling membangga-banggakan diri, wa takasurun fil amwal, di mana kamu berada dalam keadaan memperbanyak harta, wal aulad, dan memperbanyak anak. Sudah diterangkan dalam Al-Quran. Itulah kehidupan manusia ini di dunia, saling berlomba menambah harta, menambah anak, membangga-banggakan diri. Itu habitat manusia, karakter asli manusia. Tetapi Allah turunkan Islam 1400 tahun yang lalu, dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kuntum ala safa hufratin minan nari fa'anqadakum minha, kata Allah. Engkau semua sebelum didatangkan Nabi Muhammad berada di dalam pinggir jurang api neraka, tetapi Allah selamatkan dengan datangnya Islam ini. Supaya apa? Selamat kita, Pak. Tidak menyembah berhala. Dulu, Pak, orang dibikinnya patung, dibikin nama Atta, Uzza, Hubal, berada di sekeliling Ka'bah. Patung tadi itulah yang disembah-sembah, dimintai pertolongan. Habitat manusia ini, Pak, butuh sesuatu
kekuatan dunia. Nampak matahari disembah matahari. Mau minta bantuan matahari, maka terkenal ada namanya dewa matahari. Nampak bulan lebih hebat daripada manusia, disembahlah bulan. Nampak api, maka disembahlah api, minta bantuan ke api. Ada namanya dewa api. Itu manusia belum kenal namanya siapa Tuhan penciptanya sebenarnya. Setelah diturunkan Islam, menutup agama sebelumnya, Nasrani, Yahudi dan sebagainya, Islamlah penyempurna penyelamat kehidupan manusia yang menunjukkan siapa Tuhan sesungguhnya yang harus dimintai pertolongan. Dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.